Halo, selamat datang di video training kali ini. Saya akan menjelaskan mengenai bagaimana caranya men-setting email kita ke dalam Outlook Express. Sebenarnya ada dua program yang bisa kita gunakan. Pertama Outlook Express dan kedua yaitu Microsoft Outlook. Baik itu Microsoft Outlook 2003 ataupun 2007. Nah, sekarang kita akan mencoba mempraktekkan bagaimana caranya kita menggunakan Outlook Express. Oke? Uh, Misalnya kita punya dua akun email yaitu Yahoo dan Gmail, silakan teman-teman memakai salah satu email untuk dimasukkan ke dalam Outlook Express. Ataupun kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan dua alamat email ini, teman-teman pun bisa. Oke, sekarang kita praktek masuk ke, kalau kita akan menggunakan Gmail, kita masuk ke akun Gmail dulu. Nah, ke sini kemudian kita masuk ke pengaturan. Di sebelah kanan ini kan ada tool ini ya, tool pengaturan. Kemudian kita klik pilih setelan atau pengaturan. Ini ya. Oke. Setelah masuk ke sini kita masuk ke menu penerusan dan pop atau IMAP di sini ya. Nah, ini penerusan itu forwarding ya, sama aja ya. Kalau misalnya teman-teman ingin mengaktifkan forwarding, misalnya yang di Outlook Express itu cuma satu, hanya Dian at Creative Mom aja, seperti yang milik saya. Saya juga menggunakan forwarding. Teman-teman bisa pakai, tapi kalau mau dinonaktifkan karena emailnya mau dimasukin semua ke Outlook Express, ya tidak apa-apa. Nah, ini di Gmail ini pilih dulu popnya. Ini berbeda dengan Yahoo. Kalau Yahoo itu tidak perlu ya, kalau yahoo.co.id tidak perlu men-setting ini, tapi kalau di Gmail ini perlu. Nanti malah nggak aktif Outlook Express-nya. Kemudian ini nomor 2, ketika pesan diakses dengan POP, di sini pilih tandai salinan Gmail sudah dibaca. Jadi, meskipun masuk ke Outlook Express, emailnya itu tetap akan ada di kotak masuknya Gmail. Jadi pada saat teman-teman login di komputer lain, misalnya di luar atau di warnet, dengan login biasa ke gmail.com, teman-teman bisa tetap melihat email-email lama yang ada di sini gitu ya. Kemudian jangan lupa simpan perubahan, kita klik ke bawah aja. Ini klik perubahan. Oke. Oke, kita langsung masuk ke sini. Oh ya, jika teman-teman menggunakan Outlook Express atau Microsoft Outlook, email-email yang sudah masuk ke sini, jika kita ingin membukanya kembali, meskipun kita tidak connect dengan internet, kita tetap bisa melihat email tersebut. Kita masuk, ke tool, kemudian kita pilih account. Oke. Kemudian setelah tampil seperti ini kita masuk ke add ya. Kemudian mail. Oke. Ini kita pakai Dian. Dianisi. Ini ya. Oke. Nah, ini pop@gmail.com. Nah, ini tampilan untuk Gmail, incomingnya seperti ini, pop.gmail.com, outgoingnya smtp.gmail.com. Kalau kita menggunakan Yahoo, ininya beda lagi. Nah, seperti ini pop.mail.yahoo.com, smtp.mail.yahoo.com. Gitu ya. Jadi, di sini kan kita pesan Gmail, ya ini ya Gmail. Cuma, seperti ini, jika teman-teman menggunakan yahoo.com, mungkin bisa saja emailnya tersebut tidak aktif di Outlook Express karena setahu saya dulu itu yahoo.com itu tidak support POP. Kalaupun support itu harus berbayar. Jadi alangkah lebih baiknya jika akan menggunakan Outlook, Yahoo-nya itu yahoo.co.id. Oke. Yang ini kita klik next ya. Nah, ini password yang kita gunakan untuk login ke Gmail, baik itu di lewat login gmail.com ataupun di. Kemudian klik next. Kemudian finish.
Ini. Setelah ini, sebenarnya belum selesai. Teman-teman langsung masuk ke menu properties. Ininya kita ubah dulu. Terus masuk ke tab server. Nah, nanya ini kursornya. Ini tidak perlu diubah. Tadi kan sudah oke ya. Kemudian kita ke tab connection. Ini juga tidak perlu diubah. Security juga sama. Kemudian kita ke advance. Nah, biasanya yang saya gunakan dan sudah trial tadi terlebih dahulu, ini untuk Gmail itu perlu dicentang SSL-nya. Dan ini ganti ke port 587. Tapi nanti saya jelasin ya. Nah, kita tes ini dulu aja. Nah, setelah ini kita apply, kemudian oke. Ini kita close dulu untuk tes email ya di depan. Untuk tes email kita langsung klik send and receive. Nah, ini kekurangannya di Outlook Express. Kalau di Microsoft Outlook biasanya tes untuk send and receive itu biasanya otomatis sebelum tab yang pengaturan tadi itu di close. Nah, teman-teman ini keluar seperti ini. Berarti harusnya Denurdianingsihnya ini di belakangnya pakai @gmail. Nah, seperti ini ya. Kita klik OK. Oke, jadi sekali lagi tampilan tabnya seperti ini. Propertiesnya include-nya dicentang. Ini servernya juga tampilannya seperti ini ya. Ini my server requires authentication-nya ini dicentang. Ininya perhatiin dari sininya. Terakhir ini yang dicentang seperti ini dan angka-angkanya pun harus sama. Kemudian kita klik OK. Ini juga klik close. Nah, ini kita tesnya seperti ini. Ini udah ada yang masuk ya. Tadi seperti ini, not connected, berarti nggak ada email. Coba saya tes email lagi ya dari, ini coba sekarang create email di sini, kemudian kita send. Kita klik seperti ini aja ya. Untuk tes aja, terus kita klik send. Kemudian send and receive. Oke, ini prosesnya kelihatan. Oke, di sebelah kiri sini itu udah kosong outbox-nya ya. Berarti ini tandanya sudah terkirim. Nah, kita cek di inbox milik saya. Ini kita bisa lihat di sini ya, send itemnya ini ada. Ya. Nah, ini email yang dari tadi, email yang dari Outlook Express itu berarti sekarang udah masuk ya. Cek email oke atau belum, berarti incoming-nya udah oke dan juga outgoing-nya sudah oke. Nah, email Outlook Express berarti siap digunakan. Saya cuma ingetin lagi satu hal. Di bagian ini bisa berubah-berubah gitu ya, karena entah itu dari IP address atau koneksi. Saya juga bisa seperti ini itu karena dengan beberapa trial dan juga Google ya. Outgoing-nya itu bisa dengan 25, 26, 465 atau 587. Jadi teman-teman kalau misalnya yang satunya itu tidak bisa coba dengan yang port yang lain, bisa coba dengan port yang lain. Kalau untuk incoming itu hanya ada dua biasanya. Incoming yang 110 portnya itu udah default dan 995 itu untuk SSL. Jadi kunci penting email aktif atau tidak, bisa dipakai atau tidak, sukses atau tidak koneksinya antara outgoing dan incoming itu ada di bagian sini yang paling penting. Oke? Sudah cukup lama videonya, silakan teman-teman diulang kembali jika memang belum paham. Oke, silakan mencoba dan selamat belajar. Terima kasih.